sebagaimana kita sepakati, kita akan baca Arba'in Nawawi. Bukan apa-apa, kemarin kan kita bilang mau yang berat, mau yang ringan, mau yang sedang, mau loncat kelas, itu apa namanya kita milih. Akhirnya kan kemarin sepakat bahwa kita akan pakai yang ringan tapi kelas tinggi, bukan ringan kelas rendah. Ini Arba'in ini ringan kelas tinggi. Ada yang ringan kelas rendah. Biasanya ringan kelas rendah itu kitab Fadail. Kitab Fadail ringan kelas rendah. Kenapa? Pahala doang yang dikupas. Pahala itu untuk motivasi amal, tapi tidak konsep. Kalau Arba'in yang Imam Nawawi ini konsep, Pak. Konsep. Kita mengetahui inti ajaran Islam adanya di hadis Arba'in. Kita mau pakai Arba'in atau mau pakai Fadail? Kalau untuk motivasi nih supaya kita rajin sholatnya, jangan sampai telat sholatnya jamaah terus, jangan baca Arba'in Nawawi, bacanya Fadail yang jamaah tabligh baca. Fadail ada amal ya, itu baca itu. Tapi kalau baca itu belum baca ini, nggak tahu konsep Islam secara umum, secara global. Nah, kan ulama milih supaya tahu konsep Islam secara global, ini yang kita baca. Ntar langkahnya habis ini mau kemana aja silahkan. Mau Fadail Amal boleh, mau kitab hadis yang naik ke jadi orang soleh boleh, mau yang kelas berat, yang kabair, kita bilang kabair juga boleh. Kabair itu kelas berat, itu kelas perang. Kenapa kayak gitu? Nggak boleh mulu, Bu. Nggak boleh. Nah, banyak banyak mungkin kita belum kelasnya kali. Kalau ketakwaan kita udah tinggi ya, nah itu zuhud kita udah tinggi, baru bacanya kabair. Tapi kalau masih kadang-kadang nggak pakai peci, masih pakai jeans, masih pakai kaos, itu jangan kabair dulu. Istilahnya kita ada orang kan ya, sholat husu gitu, kan ada kursus itu sholat husu. Ini baca alif bata aja belum lempeng mau sholat husu, mau ikut kursus sholat husu, ini salah langkah. Ikut dulu kursus qiraati, kursus tahsin, baru ikut kursus sholat husu. Baca dulu nih fikih kaifiah sholatnya dulu, baru ke sana. Ini langsung meloncat ke sana, kepleset sedikit jatuh. Artinya kan untuk sholat husu kan harus didukung dengan bacaan yang bagus, pengertian maknanya. Ini bahasa Arabnya belum ngerti, lafaz-lafaz Qur'annya belum ngerti, ikut sholat husu. Jadi begini aja, akhirnya dipaksa-paksain. Kayaknya berat, kayaknya enak berat sholat itu jadi berat. Artinya kan sholat tuh santai ya, maksudnya santai yang berisi gitu. Kita asik gitu. Komputer buat orang yang nggak biasa main komputer, sejam aja udah pegel. Nah, teman-teman ini ada Pak Kinta, ada Pak Agus, sama Pak Heru. Kalau nggak 5 jam di depan komputer, kayaknya pegel, Bu. Kan beda. Ini kalau belum 5 jam, kayaknya belum puas. Nah, begitu juga dengan orang sholat. Kalau sudah memahami, sudah mengerti, itu sholat adalah kenikmatan. Rasulullah kan ainnya kan di sholat. Rasulullah sholat itu nikmat, Bu. Kayak kita mungkin main gaple itu enak gitu. Buat orang tertentu sholat justru lebih enak daripada main gaple, atau main game, atau main SMS. Ya, ini dasar kita untuk memilih hadis Arba'in. Nah, hadis Arba'in cetakannya banyak banget. Ini kan kita bilang paling populer ya. Harusnya cetakannya banyak banget. Kita mau ngambil yang mana aja, intinya sama. Hadisnya 42, isinya 42. Nih, hadis yang pertama. Ini kita bacain tagnya, habis itu kita baru jelasin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil mutasili ila Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah qala al hadisul awal an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imama al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Nah, ini hadisnya, terjemahannya, terjemahan umumnya naikin lagi. Naik ke atas. Terus lagi. Ya. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu ada niat-niatannya atau tergantung dari niat-niatnya. Dan sungguhnya setiap seseorang akan mendapatkan pahala tergantung dari niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imamnya para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima di kedua sahihnya, kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah ditulis oleh orang. Nah, ini terjemahan secara umum. Nah, kita jelasin satu persatu, turun ke bawah. Nah, ini an ya. Nah, bedanya tadi dengan Sahih Bukhari ini dipotongnya langsung dari sahabat. Kalau kita nyari kan di sini Amirul Mukminin Abi Hafsin itu kan sahabat. Kalau di Sahih Bukhari kan Hadatsana Humaidi, kalau Hadatsana Sufyan. Nah, baru nanti habis Alqamah baru Umar bin Khattab. Nah, ini langsung ke ini Amirul Mukminin. Kalau di riwayat yang lainnya kan An Umar bin Khattab atau sampai Umar bin Khattab, ini boleh-boleh aja. Kan sama-sama dari Umar. Nanti ada yang pakai radhiyallahu anhu, ada yang nggak pakai radhiyallahu anhu. Tapi kan orangnya kan intinya kan dari sini kan, dari Umar bin Khattab. Nah, Amirul Mukminin kan gelar beliau, Abi Hafsin kan kunyahnya. Abi Hafsin itu nama kunyah istilahnya. Kunyah itu nama bapak, nama panggilan ya. Panggilan berdasarkan anak yang paling tua biasanya. Paling tua. Atau biasanya anak laki-laki. Kalau saya ada yang manggil Abu Hadi karena anak saya yang paling yang laki adalah Hadi. Ada yang manggil saya Abu Hanin karena anak yang paling tua adalah Hanin, tapi Hanin perempuan. Maka biasanya diambil dari yang laki. Ya, An Abi Hafsin ini Habas Umar ibn Khattab, nama beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di hadis ini, inti daripada hadis ini adalah innamal a'malu binniyat, konsekuensinya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini konsep dasarnya, ini konsekuensi dari innamal a'malu. Paman kanat hijratuhunya, ini contoh. Aplikasinya di paman kanat hijratuhu. Nah, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu nanti ada niat-niatnya, nanti konsekuensinya ada dari niat tersebut. Nah,
karena di sini amalan itu adalah gerak, dan kita nih manusia yang masih hidup kan semuanya dengan gerak. Tidur kita gerak, makan kita gerak, sholat kita juga gerak. Nah, setiap amalan itu sangat bergantung dengan gerakan, dengan niatnya, secara gerakan. Nah, karena semua hidup kita adalah gerak, walhasil niat ini masuk di bab mana aja. Karena yang mengatur itu gerak nawa itu dulu baru isinya. Kata Imam Syafi'i, ini setengah dari agama. Hadis ini setengah dari agama. Ada yang mengatakan ini seperempat dari agama, ada yang mengatakan ini sepertiga dari agama. Lihat sudut pandangnya lah. Nah, karena semua amalan kita itu memang harus dasari dengan niat, maka ini bisa dikatakan separuh dari agama. Dan ini kan konsekuensi. Kalau kita salah niat, maka salah juga di dampaknya. Di konsep Islam kan pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada dampak pahala dan dosa dari setiap amalan. Amal kita nggak kosong, akan tapi amal kita berdampak dari pahala atau dosa. Kita kepengen pahala atau pengen dosa atau zero? Kan kepengen pahala. Nah, kalau pahala, nah, niatnya harus lempeng. Niatnya lempeng, niatnya amalan apaan? Nah, kita semuanya kan gerak-gerakan. Nanti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kan semua hidup kita ada gerakannya. Nanti wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kan dari dibrojolin sampai ke liang lahat. Itu harusnya lillah gitu. Walhasil niat itu sangat penting. Kita kadang-kadang beramal itu, bekerja itu nggak ada pahalanya. Bisa jadi kita bekerja ada pahalanya. Boleh jadi kita bekerja ada dosanya, tergantung semuanya daripada niatnya. Sekalipun bukan cuma niat yang menentukan, pekerjaan juga menentukan. Karena itu ini bukan full, bukan 100%. Kalau ini dikatakan 100%, maka kita niat aja udah cukup. Tapi ini cuma separuh. Buktinya di mana? Di sini nih, di contohnya. Innamal a'malu binniyat. Di sini ada amal, berarti banyak ya, karena pekerjaan kita banyak. Dan di sini juga ada niat. Ada riwayat bin niyat, pakai beberapa niat. Ada riwayat bin niyah, satu niat. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang amalnya ada satu niatnya, ada yang amalnya berapa niatnya. Iya, maksudnya banyak. Nah, nanti yang diterima apa? Nah, ini wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan amalan orang itu tergantung daripada yang dia niatkan. Di sini pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Di sini ini hanya konsekuensinya. Kalau di sini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya ya ke situ. Walhasil kan niatnya kita harusnya semuanya lillah. Apa yang kita kerjakan lillah, nanti dampaknya semuanya bisa berpahala. Kita berdagang bisa berpahala, kita bekerja bisa berpahala, kita usaha apapun juga, sampai ibu-ibu juga masak bisa berpahala. Tergantung daripada niatnya. Nah, niatnya apa? Masak. Niatnya apa? Menjaga anak. Itu bisa berpahala, bisa tidak berpahala. Tergantung daripada niatnya. Nah, kan amalan itu ada 3 langkahnya. Pertama niat, kedua action, yang ketiga tujuan kan gitu. Tujuan. Mana yang pengaruhnya di mana? Niatnya harus benar, tujuannya harus benar, tengah-tengahnya juga actionnya harus benar.
dalam konsep Islam itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik ya, dan tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik itu mulai dari niatnya baik, langkahnya baik, tujuannya juga baik. Salah satu di antaranya ini tidak baik, maka inilah setitik rusak susu setelahnya. Susu belakang. Niat kita nggak baik, tujuannya baik, langkahnya baik, hasilnya nol. Niatnya baik, langkahnya baik, tujuannya nggak baik, hasilnya nol. Bisa nol itu jadi negatif ya. Tujuannya jelek, langkahnya duanya ini cakep juga nol. Nah, duanya mana aja di antara ini nggak benar, 3 langkah tadi nggak benar, maka hasilnya negatif. Wah, hasil kata Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, bab ini harus masuk di bab pertama. Imam Bukhari juga masukin ini di bab pertama. Kalau kita baca Sahih Bukhari, bab pertama kan bagaimana turun wahyu ya. Turun wahyu. Tapi beliau naruh yang pertama adalah innamal a'malu binniyat dulu. Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, olahraganya orang soleh, niatnya dulu dibenerin. Konsep Islam, ya niat dulu, niat supaya kita jadi orang baik, konsepnya dulu dibenerin. Anak ini ditaruh di sini. Imam Bukhari menaruhnya di 7 tempat. Ini taruh di 100 tempat juga bisa, Bu. Karena di bab sholat ini masuk, di bab zakat masuk, bab haji masuk, semua amalan ini masuk. Dan Imam Nawawi mengingatkan kita setiap kali majlis, mau majlis taklim, majlis apapun juga, yang dibahas sebaiknya mengenai niat. Agar apa? Agar kedepannya lempeng gitu kan. Awalnya lempeng, ujungnya juga lempeng. Aplikasinya contoh realnya kayak gimana nih? Nih, aman kana hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Contohnya kan yang dicontohkan Rasulullah ini bukan masalah kecil, masalah besar. Masalah kecil harus pakai niat yang lurus, langkah dan lurus, tujuan yang lurus. Yang besar juga kayak begitu. Yang besar, yang sepertinya Islami itu bisa rusak gara-gara niat. Hijrah contohnya, hijrah. Hijrah ini pekerjaan sederhana atau pekerjaan besar? Yang besar. Dan ini kan gerakan Islam ya. Hijrah kan gerakan strategi Islam. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kan pengorbanannya luar biasa. Meninggalkan rumah dengan segala isi yang nggak bisa kebawa, pergi ke satu tempat, perjalanannya juga 2 minggu perjalanan yang sulit. Nanti di sana juga hidup mau di mana karena belum nggak punya rumah. Kan jadi pekerjaan yang berat. Nah, pekerjaan yang berat kayak begini aja, yang warnanya warna Islam banget, itu bisa rusak. Karena itu kata Rasulullah bilang, kalau yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya dapat pahala. Hijrah itu ilallahi wa rasulih, dapat pahala. Tapi kalau umpamanya hijrahnya itu karena kedudukan, karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Nah, kan banyak banget nih contoh yang besar sekarang ini, kayak hijrah, haji kan Bu. Haji kan pekerjaan besar. Haji kan secara zahirnya, masa orang haji niatnya bukan lillah? Kan kayaknya enggak. Ternyata haji juga bisa niatnya bukan lillah. Berdagang. Untuk berdagang, ada untuk gengsi ya. Untuk gengsi karena ikut-ikutan, karena faktor-faktor yang lain, malu udah umur sekian belum haji, iya belum dapat gelar, malu belum boleh pakai biji putih. Kan itu salah satu di antara motif-motif orang ya pergi haji. Nah, dapat pahala atau enggak? Kalau dia ngaji duluan ini, maka dia nggak boleh niat kayak begitu. Nanti habis pulang haji pakai peci putih nggak malu lagi, ya itu dampak, nggak ada masalah. Kan kalau Allah yang diinginkan apa sih? Kan cuma lillahnya doang. Yang lain itu akan tetap dapat ya. Orang yang haji, ntar juga kalau hajinya lillah,
emang nggak dipanggil Pak Haji, dipanggil Pak Haji ya. Orang hajinya kepengen dipanggil Pak Haji, dapatnya cuma dipanggil Pak Haji doang, lilahnya nggak dapat. Kan ini yang betul orang-orang bilang tuh, kalau kita kejar akhirat, dunia akan ikut. Kita ngejar dunia, akhirat akan ikut. Nah, walhasil kalau kita kejar karena Allah, ntar pahalanya dapat, konsekuensinya juga dapat, Bu. Contoh yang paling gampang, sedekah ya. Sedekah akan dikasih. Kalau kita sedekah kan Allah akan balas 10. Kalau itu dibalasnya boleh di dunia juga 10 kali lipat. Nah, kalau kita niatkannya lillah, pahalanya dapat 10 kali lipatnya dapat. 10 kali lipat dalam bentuk pahala dapat, 10 kali lipat dalam bentuk reward balasan di dunia juga dapat. Tapi kalau kita sedekah karena faktor yang lain, faktor ingin dipuji, yang pahalanya nggak dapat, 10 kali lipatnya nggak dapat. Tapi dapatnya pujian. Pujian kan cuma sebentar, Pak. Sebulan orang masih muji, 2 bulan masih muji, setahun orang udah lupa. Nah, yang abadi adalah yang karena Allah. Yang untuk duniawi itu hanya sementara. Nah, supaya kita, orang mukmin kan disuruh dapat untung banyak, harusnya niatnya lillah, pahala nanti surga dapat, terus dampak ikutannya juga akan dapat. Nah, di sini jelas banget contohnya, paman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tadi kita katakan ini pekerjaan berat. Alhasil kalau pengajian kita kayak gini, kan nggak lebih berat daripada hijrah. Kalau kita yang ngaji di sini, kalau nawaitunya nggak benar, ya maka nggak dapat pahala. Nah, masa ngaji nggak dapat pahala? Ya iyalah. Hijrah aja bisa nggak dapat pahala. Ke masjid, kita sholat ke masjid juga bisa nggak dapat pahala kalau niatnya salah. Nah, ini dikatakan sebagai pokok banget permasalahan, termasuk dalam rumah tangga. Ini ada istri saya ngomong nggak enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi berat, kalau lain enak, nggak ada ini. Ketika ini, Bu ya, di rumah tangga, kan ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kalau kewajiban istri atau kewajiban suami, ya, saya sebagai suami, saya niatkan lillah, apapun yang terjadi itu enak, Bu. Enaknya kenapa? Ada pahala di balik itu. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita niatkannya lillah, itu asik karena ada yang kita kerjain pahala. Soal antara anak senang, istri senang, itu dampak. Kalau kita kerja ini karena anak, karena istri, itu istri dia ngasihnya sedikit, anak nggak taat, itu nggak enak. Istri nggak taat, itu nggak enak. Karena yang kita harap adalah imbal balik dari ini ya. Tapi kalau umpamanya kita lillah, ntar otomatis dia akan ada feedbacknya. Nah, feedbacknya ada. Nah, kan ada orang bekerja untuk istrinya ya, atau bekerja untuk anaknya. Ketika nanti respon anaknya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, kecewa. Tapi kalau niatnya lillah, saya dapat pahala kok. Begitu juga harusnya istri mengabdi kepada suami atau membantu suami, harusnya juga lillah. Nanti suaminya pulang bawa cuman martabak doang juga gembira, bawa rendang juga gembira. Kan ada orang yang inian ya, yang istilahnya
baik suami atau istri, ada yang nggak nerima kan, nggak nerima ketika suaminya bawanya cuma martabak. Saya pengennya pizza bukannya martabak. Nanti suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Kalau kewajibannya itu diniatkan untuk istri, nggak enak Bu. Karena kalau pahala itu kan enaknya ya, kita ngarep pahala pasti dapat gak Bu? Pasti. Asal niatnya lurus. Allah kan nggak meminta kita hasil ya. Allah meminta kita niat dan usaha dan langkah. Hasilnya Allah nggak minta, karena hasil ditentukan oleh Allah. Kodok dan kodar berlaku di situ. Kita cuman diminta usahanya. Kalau manusia kan kepengennya hasil Pak. Terserah kan, bahkan banyak banget istri-istri yang mengatakan terserah lu mau dapat dari mana Ki, yang penting mau pulang duit. Hasilnya kan korupsi Bu. Ini duitnya. Tapi kalau niatnya lillah, nggak berani korupsi. Nanti terus saya niatnya lillah tapi kan nggak kaya. Niat lillah nggak bahagia. Kan orang Islam nggak boleh, dimensinya nggak boleh satu. Memandang dunia nggak boleh satu. Memandang kehidupan nggak boleh satu. Kalau kita mandang kehidupannya satu, nggak enak jadi orang Muslim. Banyakkan haramnya daripada halalnya. Tapi kalau kita ngelihat dua dimensi, enak jadi orang Muslim. Karena ada dimensi yang saya maksud kan adalah kehidupan di akhirat. Dan kita punya dua kehidupan. Bahkan keyakinan kita dampak akhirat jauh lebih besar daripada dampak dunia. Dampak akhirat dari mana kita dapetin? Dari tarikan kita lillahi ta'ala. Walhasil enjoy banget kalau kita niatinnya bisa lillah. Bisa lillah itu dalam bahasa yang lainnya ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena apa? Itu biasanya gampang konsletnya kalau kita bilang. Begitu dampaknya nggak full aja dah konslet. Tapi ketika dampaknya full, ya nggak konslet. Nah, tetap sekalipun ya nggak konslet itu susah Bu. Maksudnya kayak gini, kita nih bantuin masjid, sebenarnya lillah, tapi ternyata responnya kan juga nggak selamanya baik. Ini kita tetap jalan terus atau kita kadang-kadang goyang. Sebagai manusia kan kadang-kadang goyang. Ini kan perlu didorong lagi supaya balik lagi lillah. Ketika disuruh balik lagi lillah, ini yang makna hadis Rasulullah yang lain. Jadidu imanakum, perbarui keimanan kalian. Gimana cara memperbarui keimanan? Dengan mengucap la ilaha illallah. Arti mengucap la ilaha illallah, kita yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah otomatis yakin dengan adanya dua kehidupan, akhirat dan dunia dan akhirat. Dan ketika dunia dan akhirat, kita ingat lagi ayat Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal. Karena itu kita lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Apa dah bini marah-marah dikit nggak apa-apa, atau suami marah-marah dikit nggak apa-apa. Yang penting saya niatinnya lillah. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, miskin dikit apa-apa, asal sumbernya halal. Kan gitu tuh. Miskin dikit nggak apa, asal sumbernya halal. Nah, ini tarikannya di mana? Ada dalilnya itu. Fahijratu ilallahi wa rasulihnya itu. Nah, fahijratu ilallahi wa rasulih nanti kan pahala. Iya kan? Allah janjiin kita apaan sih? Betul, Allah itu janjikan kita balasan di dunia ya. Allah akan balas di dunia. Cuman kan balasan Allah yang paling besar kan akhirat, bukan dunia. Bahkan kalau orang yang dibalas dunia
ada beberapa isyarat di hadis. Ini hadisnya lemah tapi ya Pak. Hadisnya lemah, nggak bisa dijadikan sandaran utama. Orang yang kaya itu jatah di akhiratnya kurang dibanding orang yang miskin. Artinya jatahnya ini hadisnya tidak sampai derajat sahih. Bahkan ada riwayat ini populer, Nabi Sulaiman adalah orang yang paling belakang masuk surga, tapi kelompoknya kelompok Nabi Pak, bukan kelompok manusia. Dari kelompok Nabi Sulaiman paling belakangan dikit, karena dia udah ngerasain enaknya di dunia. Kata ini kalau hadis ini sahih, Abdurrahman bin Auf, Nabi pernah bilang agak belakangan sedikit masuk surganya karena kayaknya kan. Respon dari Abdurrahman bin Auf ketika Aisyah meriwayatkan ini langsung tuh kan sekapilah-kapilahnya disedekahin. Karena saya nggak mau jadi kloter kedua atau kloter ketiga, saya kepengennya kloter satu gitu. Udah semuanya lillah disedekahin semua. Nah, sebenarnya kayak Rasulullah, kuatnya Rasulullah di ibadah karena kuatnya iman beliau di kata-kata wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu terus supaya Rasulullah tuh imannya kuat kayak begitu, Allah kan persiapin Rasulullah untuk dikasih lihat secara langsung ya. Surga itu kayak apa, neraka kayak apa. Ketika orang udah melihat dengan mata kepala, kan keyakinannya otomatis kan lebih kuat. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ayatnya kan linuriyahu min ayatina, untuk dikasih lihat tanda-tandanya, bukan tanda-tanda cuma dunia, tapi tanda-tanda kehidupan di akhirat, surga dan neraka. Hasilnya ketika kalau kita pernah ngimpi surga, beda Bu dengan kita nggak pernah ngimpi surga. Ketika kita udah ngimpi masuk neraka, maka kita akan takut tuh sama neraka. Beda banget sama orang yang nggak pernah ngimpi masuk neraka. Sama kan orang yang belum pernah ngerasain penjara Tangerang gitu ya. Beda sama orang yang sudah pernah merasakan sama seperti orang udah kawin sama belum kawin, beda. Ngomongnya kan kayak begitu. Lo belum ngerasain aja kawin kayak gimana gitu ya, dengan segala pernak-perniknya. Nah, ini akhirat. Nah, kita bisa gak loncat kayak begitu? Enaknya adalah Rasulullah itu sharing kepada kita, surga tuh kayak begini, surga ini kayak begini. Kan beda banget konsep hadis tentang surga dengan konsep ayat tentang surga. Kalau ayat terlalu global, kalau hadis kan detail. Kalau di Quran itu tajri min tahtihal anhar ya, yang kita inginkan walakum fiha ma tashtahi, yang kita inginkan ada. Tapi kan kalau hadis kan lebih detail lagi, lebih terperinci lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih tertarik. Gimana Bu? Terperinci juga. Iya. Ada juga yang terperincinya masih sifatnya umum. Beda banget sama hadis yang jelas-jelasan ngerincinya. Nah, tadi sharingnya Rasulullah itu kan buat biar kita tertarik, tarikannya ke sini, biar kita niatnya lillah. Ketika lillah, kalau kita niatkan kepada manusia, belum tentu dibayar Pak. Kadang-kadang bayaran dari manusia tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kan kalau bayaran Allah, pertama pasti, kedua berlipat kali. Nanti kita akan lihat konsepnya. Bayaran Allah minimal adalah 10 kali lipat.
wal hasanatu, bukan hasanah ya, ada hasanah di sini. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan bisa menjadi 700 ya, sampai 700. 700 itu sampai di mana? Mungkin kalau kita baca Quran beda dengan Abu Bakar baca Quran. Beda dengan ketika Rasulullah baca Quran. Di mana letak perbedaannya? Ntar kan di aplikasinya. Mulai dari keyakinannya sampai aplikasinya. Contoh yang paling ringan. Siapa sih yang nggak tahu pahala sedekah? Pahala sedekah. Siapa? Apa Ustaz Yusuf doang yang tahu pahala sedekah? Kan enggak. Kita semuanya tahu pahala sedekah. Matalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamatali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu kan semua kita tahu. 1 bisa jadi 7 bisa jadi 10. Kamatali mi'ati apa tadi yang saya baca? Ambatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kali 10 jadi 700 kan gitu. Kali 100 jadi 700. 1 jadi 7 pecah 100 jadi 700. Kan ayatnya kita tahu semua. Terus ngamalin nggak kita? Sama. Kan ngamalinnya kan separuh. Iya kan? Separuh. Siapa sih yang nggak tahu bahwa wa may yuqridillah qardan hasanan yudha'af? Siapa sih yang nggak tahu? Kan tahu. Kita berani nggak minjemin Allah? Kan kadang-kadang nggak berani. Ya, kadang-kadang nggak mau ya, kadang nggak mau. Tapi Rasulullah gimana? Rasulullah kapan nggak sedekah? Rasulullah hidupnya sederhana karena menginginkan akhirat. Kita hidupnya kayak begini karena kita mengedepankan dunia dibanding akhirat. Atau kita pikiran duniawinya itu belum sampai sejauh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Kan kita di situ kita banyak banget kekurung dengan hubud dunianya. Padahal kalau kita loncat sedikit udah, cuman kan loncatnya susah Bu. Loncatnya apa? Kita loncat, bini kita nggak loncat. Bini kita loncat, suaminya nggak loncat. Suami istri loncat, anaknya nggak loncat. Akibatnya kan kendalanya kan di situ. Banyak banget kan orang yang bininya cakep, suaminya biasa. Yang suaminya cakep, bininya nggak cakep. Atau dua-duanya cakep, anaknya nggak cakep. Ini bukan fish ya Bu ya. Ini sikap terhadap yang kita omongin ini. Kan susah itu. Karena itu kan kita disuruh doanya Rabbana hablana min azwajina, doanya Rabbi'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Terus Rabbana hablana min azwajina yang disuruh laki atau perempuan? Kan dua-duanya. Yang laki disuruh baca Rabbana hablana, yang perempuan juga disuruh Rabbana hablana, suami istri disuruh sama. Ibu sebagai seorang ibu, anaknya kan disuruh baca Robbi firli wali walidayya. Ibu kan juga anak kan, anak dari orang tua. Kan disuruh baca juga Robbi firli wali walidayya. Kan semuanya jadi nyambung. Dan karena itu yang enak adalah ngajinya kan bareng, suami ngaji, istri ngaji, kan enaknya kayak gitu. Nah, kalau satu ngaji satu nggak ngaji, timplang. Suaminya rajin banget, istrinya rajin banget ke pengajian, suaminya rajin banget nongkrong di mana gitu kan. Ya karena tadi nggak seimbang. Ketika seimbang kan jadi enak. Nyimbang ini nih susah. Bagaimana menyimbanginya? Sebenarnya jalan yang paling enak itu adalah
dengan wirid bareng. Dengan wirid bareng. Saya ingat guru saya, itu Dokter Buti, itu habis asar tetap nyetor kepada bapaknya. Dan mereka punya majlis buat keluarga. Anaknya nyetor, bapaknya nyetor ke kakeknya. Dan saya suka kadang-kadang juga lalai ya. Saya wirid sama Rahab sama Hadi. Wiridan yang saya bikin buku wirid pagi dan petang, saya baca, anak saya baca. Cuman kalau kami baca, saya sama anak saya, itu susah untuk full. Paling ngewiridnya cuman harusnya 33, ya kita baca cuma 3 kali atau 11 kali. Ya dikurangin ya supaya dia nggak bosan baca. Ini habis baca kita berdoa. Saya sering banget minta anak saya doain saya, udah doain. Ada anak saya malu, doanya pelan-pelan, udah gitu. Ya nggak apa-apa, ini aja apa namanya, happy aja. Sekarang nih anak kita suruh baca doa, yang digilir lah hari ini anak yang paling gede, besok yang ini, yang paling kecil pun kita suruh pimpin doa. Kita yang aminin. Ini media yang menurut saya untuk zaman sekarang yang paling asik. Dan saya girang banget ketika kita sama-sama ngeklik potret Rasulullah, Hadi sama Rahab ngeklik. Saya girang banget. Dan saya girang banget ketika Hadi main tebak-tebakan sama Pak Heru sama Mas Agus ya, tentang Rasulullah. Saya girang banget. Ayo rumah Rasulullah gedenya berapa? Hadi udah langsung tahu kenapa. Dia ngoreksi dulu. Rahab juga tahu main tebak-tebakan kayak begini. Dan sekarang nih Hadi, saya lagi kader untuk ngapalin hadis. Ayo nyetor satu hari satu atau baca satu hari satu hadis. Cuman seringan gagalin daripada berhasilnya ya. Tapi ini udah usaha ya, doain mudah-mudahan berhasil. Nah, caranya kita kayak begitu. Jajalin dah. Mau sholat, sebenarnya saya enaknya tuh ngajak anak-anak pergi ke masjid. Ke masjid, pulangnya wiridnya jangan di masjid, wiridannya di rumah sama istri sama anak. Itu yang paling asik. Kan habis ngewirid doa, Bu. Nggak usah bilang bahwa wirid jamaah ini bid'ah. Masa wirid jamaah kita suami istri nggak boleh? Ya boleh lah. Karena nggak ada larangan secara teks ya, dan bahkan secara umum itu menunjukkan bahwa Rasulullah juga wiridnya dengan suara yang kedengaran sama orang lain, sekalipun lebih banyaknya pelan sendiri. Baik, ini mungkin penjelasan singkatnya. Nah, sekali lagi ini bisa masuk ke kehidupan mana aja, Bu ya. Kita kerja di kantor, kalau kita niatkan lillah, kita dapat 2, pahala kita dapat, gaji kita dapat. Kalau kita jadi ibu rumah tangga, kita niatkan lillah, pahala dapat, uang bulanan dari suami dapat. Begitu juga iniannya, suami niatnya lillah, ntar kopi juga pagi-pagi udah ada, nasi juga udah matang. Nah, kalau giliran nasinya nggak ada, tetap apa namanya? Iya, itu enaknya lillah itu aman, Bu. Kan aneh ya, kok Rasulullah tuh bisa tahan hidup di rumah yang segitu doang. Kalau kita ngeliat rumah Rasulullah kan cuma 5 kali 4 ya. 5 kali 4 kan cuma 20 meter. Kok tahan ya kayak gitu. Nah,
Kita kan rumah kita baru 2 pintu juga udah istri udah nggak tambah lagi 3 pintu, nggak pindah ke yang gedean dan seterusnya ya. Nah, konsep kenapa kok Rasulullah bisa tahan cuma satu, Bu. Rasul kan sering banget, saya lebih memilih yang di akhirat daripada yang akhirnya, supaya akhiratnya kuat, berbaginya kuat, berbaginya lebih baik. Kan kata Rasulullah bilang, kalau saya punya hari ini satu gunung Uhud emas, saya nggak kepengen kecuali besok 2-3 hari kemudian tinggal sekeping dua keping. Kalau bahasa kita, kalau habis gusuran 1 miliar, ya kepengen seminggu lagi atau 2-3 hari tinggal 1 juta 2 juta. Kan begitu bahasa kita sekarang, Bu ya. Nah, ini konsepnya Rasulullah. Kalau kita kan enggak, hari ini gusuran 1 miliar, insya Allah setahun lagi bisa ada 1 miliar, udah nambah lagi dengan bunganya 1 miliar 100. Ini gara-garanya apa? Lagi-lagi gara-garanya kita lebih hubud dunianya lebih kuat ketimbang akhirat. Merubahnya tadi itu, merubahnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, saya jujur banget, Bu, ketika habis baca surga dan neraka, itu pengennya sedekah, pengennya ibadah, pengennya jadi orang baik. Nah, tapi ketika lupa lagi, ya balik lagi tuh ke dunia, ke kemanusiaan ya, ke sifat negatif kita balik lagi. Ya. Nah, kita ini juga buktinya ya, sahabat Rasulullah itu meyakinkan sahabatnya adalah melalui pintu surga dan neraka. Dan kita ngebalikin keimanan kita adalah karena surga dan baik, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya, pesertanya jangan satu doang nih. Iya, peserta yang lain, ya. Habis itu ya. Ya. Kalau kita lihat ini kan berkenaan dengan niat, Itu dengan masalah keikhlasan. Iya. Jadi para ulama juga membagi bahwasanya syarat diterimanya amal itu ikhlas dan ittiba. Iya. Kalau kasus contoh seperti di yang kita lihat di media khususnya di Indonesia, itu ditampilkan seperti ada tukang sihir yang pintar lah. Jadi ada misalnya dia berobat, tapi sebenarnya berobat pada dukun. Dia bilang cuma begini, kan yang penting kan niatnya. Iya. Yang penting niat. Tadi kan sudah bilang bahwasanya niat itu kan kalau ada, tadi niatnya jelas, pelan-pelan gas, tujuannya jelas. Terus sekarang kalau di TV itu kebanyakan ketika ada orang, apalagi ini berkenaan dengan mendatangi dukun itu kan jelas sekali hukumnya seperti apa. Tapi dia bilang, jadi kan ini kan niatnya. Gimana? Ya gampang banget. Sesuai dengan ini. Ini hijrah aja yang besar ya. Kalau niatnya rusak, maka akan rusak niatnya. Kalau ntar kita akan baca, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada sumbernya, juga amal kita akan hilang gitu, pawarudun ya kan, akan tertolak. Cuma bab kita kan masih bab niat ya. Awalnya kita harus niatin lillahnya dulu, tapi gerakannya tadi itu kan kita bilang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Yang iniannya harus langkahnya juga harus baik. Niatnya baik, langkahnya baik, tujuannya baik. Salah satu dari 3 hal ini ada yang rusak, maka nilai setitik rusak susu sebelanga. Termasuk tadi itu orang yang dukun niatnya baik itu nggak bisa, itu termasuk nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, dukun boleh atau tidak kan nanti konsepnya lagi, langkah tadi mana yang boleh mana yang tidak, ada hadisnya lagi. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas.
halal haram jelas kan konsep Bu, konsep. Kan banyak banget yang secara aplikatifnya itu tidak ada di zaman Rasulullah. Contoh yang paling gampang dah yang jadi khilafiyah. Speaker nih. Speaker boleh atau tidak? Kan sampai sekarang orang ada juga masih yang nggak bolehkan speaker. Terus apa lagi? Sempet sarungan ya, kain ya, pakai kain, pakai celana kayak gini boleh, atau ada kan masih ada yang tidak membolehkan. Iya, nggak boleh pakai celana, harus pakai sarung. Ini kan kita nanti al-halalu bainun wal haramu bainun, kan banyakannya kan prinsipnya, bukan detailnya. Kalau kita mau tidurnya seperti Rasulullah, maka kan harus dari kulit binatang, dalamnya kan harus dari serabut pelepah korma ya, serabut korma. Kita udah pakai busa, iniannya bukan dari kulit. Nah, kan kita harus konsepnya adalah bukan yang itu. Silakan pakai tempat alas tidur. Yang penting ketika pakai kulitnya nggak pakai kulit babi. Ya kan, kulitnya jangan pakai babi yang disamak. Silakan pakai yang lainnya, alas yang lainnya, bukan dari bahan yang haram. Contoh barang yang dari haram adalah kalau terbuat dari kulit babi. Di situ bayinnya, di situ bukan harus kita punya kasurnya dari kulit dan isinya serabut korma. Nah, ini di hadis arba'in ini bicarain soal konsep, lebih banyak soal konsepnya. Kalau detailnya nggak mungkin terangkum dalam arba'in. 40 doang kan Pak? Gitu. Niat itu harus kan dalam hatinya. Iya. Kan diucapkan. Apa perlu diucapkan? Ya usolli gitu. Niat adanya di hati. Ketika diucapin itu hatinya jadi lebih mantap, Ketika Imam Syafi'i bilang niat itu harus diucap, Imam Syafi'i bilang niat itu di hati. Di lisan itu cuman untuk menguatkan. Cuman takutnya kita di hati tapi nggak konsen Pak. Konsen supaya konsen bantu dengan di sini Pak. lisan. Kadang-kadang di pikiran tapi hatinya enggak. Iya. Nah, kan Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu bilangnya lisan itu hanya pembantu, bukannya dasar, bukannya kewajiban. Nah, kalau kita niat di hati juga dan kita ucapin juga itu mantep banget. Kalau di hati doang kadang-kadang kurang mantep. Tadi seperti Ibu bilang di hati kita, terus di sininya kemana-mana Bu ya. Kan di pikiran, cuman hatinya nggak menghadap gitu. Nah, supaya mantep, tegesin. Sama seperti keimanan ya. Keimanan bahkan disuruh tegesin. Harus di hati, harus ada di ucapan, harus ada di gerakan, di amal. Niat nggak sampai ke situ. Nah, ujung-ujungnya kan ke amal juga Pak. Kan langsung digerakin. Cuman kan konsep pahalanya kalau kita berhenti pada tarapan niat nggak sampai dikerjain, kan ada pahala di situ. Pahalanya dapat 1, kalau dikerjain dapat 2 lengkap ya. 2 berarti bisa kali 10. Ya Bu. Masih berkaitan dengan beramal tadi. Disebutkan ada 3 langkah Pak ya. Iya. Yang pertama niatnya harus baik dan benar, kemudian langkahnya atau metode tata caranya harus benar, kemudian ketiga tujuannya. Iya. Saya ingin bertanya bedanya niat dan tujuan itu apa? Dan mungkin untuk jelasnya bisa dicontohkan dengan kalau sedekah ke masjid tadi, kemudian kalau kita puasa dan kita makan itu bedanya niat dan tujuan bagaimana? Kemudian ada lagi Pak, sebenarnya lillah itu artinya apa sih? Karena atau untuk?
Iya. Saya juga pernah dengar billah ada ya, Iya. itu apa? Iya. Lagi. Lillah karena Allah. Nah, nanti lillahnya gimana? Lillahnya karena Allah. Ini berarti kan kita ini diciptakan kan liya'budun ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalam rangka penyembahan kita kepada Allah. Hanya karena Allah itu i'tiqad aja, Bu. Keyakinan kita. Nah, bedanya antara kita sama orang lain kan kita nih yakin adanya Allah dan kita disuruh mengabdi kepada Allah, mengabdi dalam artian yang full ya kepada Allah. Nah, cuman kan Allah kan nggak minta kita secara beda sama orang majikan ya. Majikan kita kan mintanya langsung. Allah kan cuman penyembahan. Penyembahan. Nah, kita niatnya saya ini karena Allah. Cuman Allah itu kan punya aturan. Aturan main Allah ada yang halal, ada yang haram. Ini loh, kalau yang barang haram, ini barang halal. Kalau kita niatkan lillah, nggak cocok tuh sama kalau yang diharamkan oleh Allah. Jadi nggak sinkron kalau kita niatkannya menyembah Allah, tapi dengan cara yang salah. Allah itu pengen minta disembah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, dan Allah punya aturan main. Dan kita disuruh bermain dengan aturan Allah. Kita bekerja niatkan lillah. Itu kan cuma hanya penyembahan, Bu. Penyembahan niat di hati. Ntar ketika kita niatkannya lillah, silakan kerjakan. Ini ada aturan mainnya. Aturan mainnya. Ntar tujuannya apaan? Tujuannya juga harus baik. Tujuannya juga harus disyariatkan. Disyariatkannya, contohnya ke masjid. Saya sholat buat apa? Kalau sholat kan ibadah makhluk ya. Semuanya harus lillah. Tata caranya sesuai dengan syariat Allah. Tujuannya adalah lillah. Yang paling gampang yang lain kenyang ya, makan. Makan itu niatnya lillah ya, penyembahan doang. Cuman di hati. Nah, terus makannya supaya lillah, supaya cocok dengan lillah, makanannya harus yang halal. Makannya harus nasi goreng gitu, bukan nasi goreng campur babi. Nasi goreng campur telur gitu. Nah, terus tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup. Kita mempertahankan hidup disuruh oleh Allah atau tidak? Disuruh. Makan untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup disuruh oleh Allah. Tujuan makan kita adalah untuk mempertahankan hidup. Niatnya lillah, makanannya halal, tujuannya juga disyariatkan. Kan disyariatkan kan untuk mempertahankan hidup. Kita nggak boleh untuk ketika sehat, Bu. Sehat itu jadi pilihan, bukan tujuan. Kan saya boleh nggak kursinya yang bagusan dikit. Saya boleh nggak pakaian yang bagusan dikit. Itu pilihan, bukan tujuan. Tujuannya adalah menutup aurat. Soal bajunya mereknya A, B, C, D, E, F, G, silahkan. Tapi tujuannya adalah menutup aurat. Jadi ibu nggak salah kalau umpamanya buat made in Cibaduyut atau made in iya, silahkan. Asal bukan dari barang yang haram. Tadi sehat adalah pilihan, Bu, bukan tujuan, bukan tujuan utama. Kalau puasa, puasa itu semuanya harus lillah, Bu. Nah, itu gimana tuh? Itu ibadah madha. Niatnya lillah, caranya sesuai dengan ajaran yang diatur oleh Allah, tujuannya juga lillah. Nggak boleh kita puasa untuk tujuan sehat. Puasa tujuan sehat, dapatnya nggak pahala, dapatnya sehatnya doang. Niatnya puasa karena Allah, pahalanya dapat, sehatnya dapat.
kalau di Al-Quran itu kan ayatnya agar bertakwa ya. Iya. Boleh nggak itu jadi tujuan? Bertakwa itu Allah bukan, Bu? Iya. Kan ke Allah kan. Nah, bertakwa itu otomatis orang yang karena Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Caranya dengan mengikuti aturan-aturan main, main dari subuh sampai maghrib. Ya, baik. Mungkin udah mau maghrib. Kenapa? Bila Apa? Billah. Billah. Demi demi Allah. Billah itu di bawah Allah sama Allah gitu. Wallahi billahi. Wallahi kan demi Allah. Billahi. bila gitu ya. Yang nggak boleh kan Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah. Di wiridan Imam Nawawi itu ada Bismillah wa billah wa ilallah wa minallah wa ilallah. Yang nggak boleh itu apa sama Allah juga boleh. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nanti yang ada yang nggak boleh kan, Bu, yang maknanya wahdatul wujud. Kita menyatu dengan Allah dalam artian wahdatul wujud ya. Bukan jangan takut Allah bersama kita. Bersama kan bukan wahdatul wujud. Sama kita. Iya. Tadi bila apa Pak artinya? Jadi Bisa dengan kekuatan Allah. Dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Allah. Ya. lillah karena ya Pak ya. Iya, lillah karena Allah. Bukan untuk ya. Bisa Oh, untuk bisa juga Allah. untuk. Iya. Iya. Mencari ilmu harusnya kita niatinya lillah, karena mencari ilmu itu disuruh oleh Allah, maka itu bisa termasuk lillah. Nanti mencari ilmu kita tambahin lagi itu supaya mantap, mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Ya. Baik, mungkin waktunya udah mepet sama azan. Kita cukupkan. Mudah-mudahan minggu besok kita masih ngaji, minggu depannya mungkin kita break sampai lepas haji, karena saya akan berangkat minggu depannya. Nah, soal tempat nanti kita akan perbaiki lagi, tinggal tergantung dari jumlah peserta. Nggak tahu, ibu-ibu silakan nanti komentari apakah begini nyaman atau yang lebih nyaman nanti kita perempuan di atas apa di bawah, laki di bawah, atau kayak gimana, atau kita di luar. Begini saja. Gini saja. Iya. Kalau orangnya banyak nih. Iya. Kalau dipisah-pisah kita komunikasi kan nggak enak. Iya, komunikasinya. Iya. Pusatnya bagi dua. Iya. Tanya di Putri aja. Yang penting kan nggak nyatu ya. Iya. Ada Baik, kita tutup dengan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan kita semakin baik lagi, baik lagi dan semakin lurus lagi sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Dengan yang tadi Al-Fatihah. Iya kan Allah ya kan stain shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita berdoa kafaratul masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.